Pemirsa Intens Investigasi. Kabar Ayu Ting Ting yang tengah bahagia pasca dilamar seorang TNI berpangkat Letnan 1 Infanteri bernama Muhammad Fardana memang menjadi kabar yang cukup menghebohkan di awal bulan Februari 2024 ini. Ia masih memilih bungkam seolah menyimpan rapat-rapat kabar bahagia tersebut hanya untuk dirinya sendiri dan orang-orang terdekatnya saja. Belakangan, Abdul Rozak sang ayah pun angkat bicara mengenai kehebohan kabar bahagia putrinya yang dilamar oleh pujaan hatinya. Pengakuan ayah Rozak dan Umi Kalsum yang meski tidak secara terang-terangan namun dipastikan sudah mengiyakan harapan besar yang juga diharapkan oleh semua fans Ayu tersebut. Seolah menanggapi kabar Ayu yang telah dilamar oleh sang pujaan hati, keduanya pun mengunggah potret galau dengan captionnya yang menggambarkan kesedihan. Seperti apa kata psikolog mengenai seseorang yang biasanya ceplas-ceplos seperti Ayu, kini malah terkesan tutup mulut dengan kabar bahagianya. Benarkah ada unsur trauma mengingat kegagalannya di masa lalu? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kabar pedangdut Ayu Ting Ting yang telah menggelar lamaran diduga terjadi di bilangan Bogor, Jawa Barat dengan pria pujaan hatinya dengan latar belakang TNI berpangkat Letu Infanteri Muhammad Fardana. Bukanlah sebuah isapan jempol belaka. Pasalnya, Ayu pun sudah terang-terangan menceritakan pria yang berhasil memikat hatinya tersebut dalam acara talk show yang dipandunya bersama host kenamaan tanah air lainnya seperti Ruben Onsu. Ayu dalam acara tersebut sempat mengutarakan tidak butuh waktu lama baginya untuk menerima tawaran pria yang akrab disapa dengan panggilan Mas Dana tersebut untuk segera melangkah ke jenjang yang lebih serius. Meskipun begitu, berbeda saat di depan awak media, pelantun alamat palsu itu pun seolah memilih untuk menutup mulutnya rapat-rapat. Karena mungkin berkaca kepada banyak kalimat bijak yang mengatakan jangan terlalu menggembar-gemborkan sesuatu jika belum pasti kejadiannya. Ya, namanya Muhammad Fardana. Ya, panggilannya Mas Dana. Terus kenalnya emang sebenarnya singkat banget sama. Gue jadi malu deh. Awal komunikasi juga sebenarnya cuma dari teleponan gitu. Karena kan emang dari orang tua kita nih sesama orang tua yang saling kenalin dan saling menjodohin. Memang awal kenal di Januari, terus udah gitu kita sepakat sama-sama serius dan lamaran pun terjadi memang belum ada sebulan kali ya. Ini kemarin teh katanya kayak yang lamaran bener nggak sih? Doain aja Mbak. Bismillah aja ya. Bu, siap. Tapi ibu udah siap jadi ibu persib belum? Terima kasih teman-teman udah. Tapi Bang sosoknya seperti apa sih Bu Ayu? Terima kasih teman-teman sudah mendoakan saya. Terima kasih banyak. Hal yang dilakukan Ayu Ting Ting tersebut ternyata juga dilakukan oleh sang ayah Abdul Rozak yang dituding sebagai dalang dari kedekatan Ayu dengan pria yang kabarnya memiliki usia terpaut sedikit di bawah pelantun alamat palsu tersebut. Sama seperti sang anak, ayah Rozak memilih untuk bungkam. Namun, dari ekspresi yang terlihat di wajahnya, sebenarnya ia pun ingin membagikan kabar bahagia tersebut. Sini. Masih, Pak. Ayah, gimana Ayah? Sosok calon mantu seperti apa sih? sendiri gimana Ayah? Dari kapan sih Ayah kenalnya Ayah? Doain aja ya. Bilkis sudah kenal Ayah sama sosoknya Ayah? Sama Bilkis gimana, dekat gak ya? Dalam waktu dekat apa habis lebarannya Ayah? Udah lama ya kenalnya sama Dana ini? Udah waktunya sholat, udah Masya Allah.
Kita dong ayah, ayo dong ngomong yuk. Ayo dong Ngomong ya, seperti apa sih Mungkin kita? perkenalannya kapan sih ayah? Katanya dijodohin ayah. Seperti apa sih ayah perkenalannya? Doanya seperti apa ya? Doanya, Doain aja. Berbeda dari Ayu dan Ayah Rozak, Umi Kalsum sepertinya gagal untuk menutup hal yang masih dirahasiakan oleh suami dan anaknya tersebut. Tengah menggelar siaran langsungnya di sosial media, Umi Kalsum pun juga membenarkan banyaknya komentar yang bermunculan dari warganet yang mempertanyakan hal bahagia yang baru saja dirasakan oleh anak dan keluarga besarnya. Umi Kalsum pun bahkan meminta didoakan agar niat baiknya untuk segera menghantar sang buah hati ke jenjang pernikahannya untuk kedua kalinya pun segera terwujud. Umi, ibu dikit dong bu. Ibu saya bu. Pak. Kasih Pak. Kasih Pak. Kasih Pak. Lagi dong kasih. Kasih Pak. Benar dong kasih Pak. Ibu, bentar dong bu. Bu, dikit aja bu. Dikit aja. Bu. Ya betul. Betul. Amin, doain ya. Semoga sehat selalu guys. Sementara itu, momen pertama kali mencuatnya lamaran Ayu Ting Ting dengan pria berpangkat Letnan 1 Infanteri TNI tersebut memang pertama kali muncul lewat sebuah potret yang memperlihatkan undangan berisikan nama asli Ayu, yaitu Ayu Rosmalina, dengan potret kedua orang tuanya yang tampak begitu rapi, layaknya orang tua yang akan menikahkan putrinya. Ayu di momen pergantian tahun 2024 lalu sempat mendapatkan pernyataan mengejutkan dari sang buah hati Bilqis. Seperti apa pula kata psikolog mengenai seseorang yang biasanya ceplas-ceplos seperti Ayu, kini malah terkesan tutup mulut dengan kabar bahagianya. Benarkah ada unsur trauma mengingat kegagalan di masa lalunya? Terkait dengan emosi bahagia ya, emosi bahagia ketika seseorang memiliki emosi bahagia memang selayaknya biasanya gitu ya disampaikan ke orang lain gitu atau minimal orang terdekat lah. Nah, ketika si individu ini punya emosi bahagia kemudian tidak disampaikan, biasanya pasti ada pertimbangan-pertimbangan khusus, misalnya gitu ya, pengalaman masa lalu, keyakinan apakah cerita bahagianya ini benar-benar akan permanen. Ya tadi yang saya sampaikan ya, jadi banyak pertimbangannya, makanya mungkin tidak semua dulu disampaikan dengan kode-kode sedikit-sedikit gitu ya, sehingga ketika yang bersangkutan merasa yakin, maka bisa jadi itu akan disampaikan secara lebih luas. Pengalaman masa lalu mungkin tidak mengenakan ya, tidak menyenangkan, sehingga yang bersangkutan berhati-hati gitu ya, berhati-hati dalam menyampaikan berita, dalam menyampaikan perasaannya gitu, karena memang ada pengalaman masa lalu yang tidak mengenakan buat si yang bersangkutan. Keseriusan Ayu untuk membina sebuah hubungan baru seolah disesalkan oleh Boy William dan Ivan Gunawan. Seperti apa kata mereka? Pemirsa, jangan lupa saksikan Inten Investigasi yang tayang 1 hari 5 kali. Wow, keren banget. Jangan lupa ya di like, di subscribe, dan di komen. Pokoknya keren banget buat Intens.
Masih melanjutkan hari bahagia Ayu Ting Ting, kesedihan pun sepertinya dirasakan oleh Boy William pasca wanita yang dituturkan oleh Boy masuk dalam kriteria wanita idamannya tersebut telah dilamar oleh pria lain. Ya, sebuah kalimat bijak pun mengatakan, pantang mundur sebelum janur kuning melengkung. Hal ini sepertinya berbeda dengan apa yang dirasakan oleh Boy. Pasalnya, di tengah kesiapan Ayu untuk melangkah maju, Boy pun justru terlihat santai menikmati hidupnya. Dalam akun media sosialnya yang juga ditanggapi sebagai respon Boy menanggapi kabar janda Depok tersebut yang telah dilamar oleh sang pujaan hati. Boy pun tampak mengunggah sebuah potret dirinya yang tengah menangis. Setali tiga uang dengan Boy, dalam akun media sosialnya, Ivan Gunawan pun juga menampilkan potret dirinya yang tengah sedih dengan caption yang cukup menyayat hati. Tak pelak, Ivan Gunawan pun mendapat komentar agar tetap sabar dan tegar dari netizen. Lantas benarkah tangisan Ivan Gunawan tersebut lantaran ia meratapi kehilangan sosok Ayu Ting Ting yang selama ini ia dambakan lantaran telah menerima cinta pria lain? Kita nggak tahu kan memang merupakan sebuah perasaan benar atau enggak, karena kalau kita lihat konteks dari pengambilan video tersebut, dia itu sedang diambil secara sadar, kecuali candid dia nggak tahu kalau dia diambil, baru bisa kita kategorikan oh dia sedih, oh dia segala macam. Tapi ini ekspresi yang dibuat, jelas dibuat, di-orchestrated gitu, dipersiapkan sebelumnya. Jadi kalau buat saya ini adalah hanya untuk kepentingan konten. Apakah dia benar, apakah dia sedih, apakah dia marah, apakah dia takut, apakah dia bingung, apakah dia happy gitu, nggak bisa kelihatan secara real di situ. Di sisi lain, kabar bahagia dari Ayu Ting Ting pun disambut beberapa selebriti, sahabat dan keluarga besar. Seperti inilah ungkapan kebahagiaan terkait lamaran Ayu dengan Fardana. Halo, saya King Saiful Jamil, jangan lupa saksikan Intens. Dari Senin sampai Sabtu, satu hari ada 5 kali tayang loh. Jangan lupa di subscribe ya, hanya Intens Investigasi. Di sisi lain, kabar bahagia dari Ayu Ting Ting disambut oleh beberapa selebriti, sahabat dan juga keluarga besar. Seperti inilah harapan mereka terkait hubungan Ayu dengan Fardana. Kamar nih viral banget, mungkin doanya. Aku mau doain aja, Ustaz mobilnya Ustaz ya? Iya, aku mau doain. Iya doanya. Aku mau doain terbaik buat Kak Ayu sama calonnya. Ya pasti kita pengen anak bahagia lagi gitu kan, bisa punya pendamping lagi ya, benar-benar setia dan sayang, betul-betul sayang sama Bilkis juga dan keluarga. Kita serahin aja sama Allah. Doain aja gitu yang terbaik. Terbaik jodoh buat Ayu. Siapapun dia, niat baik, tulus, ikhlas. Tahu Ayu ya apa punya adanya. anak ya, bukannya buat Ayu aja kan, tapi mesti anak sama keluarga. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari pukul 11 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like,
subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.